Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 atau kelompok calon orang sukses akan mempresentasikan PPT kami tentang Kesultanan Ternate dan Tidore. Harap simak dan dengarkan ya. Awal mula Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masur Malama pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan ini berperan penting dalam kejayaan Nusantara di kawasan timur, mulai dari abad ke-1 hingga abad ke-17. Hal ini dikarenakan wilayah Ternate terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh saudara dari pendiri kerajaan Ternate yaitu Masur Malamo yakni Syahjati atau Muhammad Nakil. Kedua kerajaan ini bersatu karena kerajaan Tidore mengetahui bahwa selama ini Belanda berkhianat kepada mereka. Tujuan utama Belanda adalah ingin menguasai kerajaan Ternate dan Tidore. Pada akhirnya kerajaan Ternate dan Tidore bersatu untuk melawan Belanda dengan bantuan Inggris. Letak lokasi dan tahun berdiri. Secara geografis, kerajaan Ternate dan Tidore memiliki letak yang sangat penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kerajaan Ternate Tidore terdiri dari dua kesultanan yang berdiri pada abad ke-13 hingga ke-19. Raja-raja yang berkuasa di Ternate yang pertama adalah Sultan Zainal Abidin, yang kedua Sultan Banunggal, yang ketiga Sultan Hairun, yang keempat Sultan Baabullah, yang kelima Sultan Sibori. Sementara raja-raja yang berkuasa di Tidore ada Zainal Abidin, yang ketiga Sultan Matamuddin, yang terakhir yang keempat Sultan Ahmad Mansur Sidja Sirajuningsha, yang kelima Sultan Ahmad Saifuddin Al. Kondisi politik di Ternate dan Tidore. Spanyol melakukan persekutuan dengan kerajaan Tidore. Hal inilah yang menjadi peperangan antara Ternate dan Tidore semakin tinggi dan dapat terjadi peperangan. Untuk menyelesaikan persaingan antar penduduk Spanyol, akhirnya pada tahun 1529 diadakan perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Saragossa. Pada abad ke-17, Belanda datang ke Maluku dan terjadi persaingan antar Belanda dan Portugis. Belanda akhirnya berhasil menyingkirkan Portugis dan kemudian menduduki benteng Portugis di Ambon yang berhasil mengusir dari Maluku pada tahun 1605. Isi perjanjian Saragossa yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaan di Kepulauan Filipina. Kemudian bangsa Portugis tetap di Maluku. Nah, untuk memperluas kekuasaan, Tidore dan Ternate membentuk persekutuan yaitu Uli V dan Uli Siwa. Uli V yaitu persekutuan 5 bersaudara dipimpin oleh kerajaan Ternate, sementara Uli Siwa persekutuan 9 saudara dipimpin oleh kerajaan Tidore. Kehidupan ekonomi masyarakat kedua kerajaan tersebut bergantung pada bidang pertanian dan perdagangan. Kenapa pertanian berkembang di daerah ini? Karena tanah di Kepulauan Maluku sangat subur dan cocok untuk pertanian tanaman rempah seperti pala dan cengkeh. Sosial budaya. Kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Xaverus telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembangnya agama Islam, dan demikian kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian,
maka tidak banyak menghasilkan budaya. Satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid Kuno Ternate. Masa kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Sultan Nuku disebut The Lord of Fortune. Pada masa pemerintahan Sultan Babunglo 1570 sampai 1584 Masehi, Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya. Salah satu bukti kejayaannya adalah Ternate berhasil menaklukkan pulau-pulau di wilayah perairan Nusantara, Filipina, bahkan sampai Kepulauan Mikronesia. Dengan mengusung misi Islamisasi, Kesultanan Babunglo berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Kepulauan Maluku. Dengan demikian, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena mereka saling diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopolikan daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Peninggalan Kesultanan Ternate dan Tidore. 1. Istana Sultan Ternate. Peninggalan kerajaan Ternate yang masih berdiri kokoh dan dikunjungi hingga saat ini adalah Istana Kesultanan Ternate. Lokasinya ada di tengah kota Ternate dan menghadap ke arah laut. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Tiongkok yang dicampur dengan gaya lokal. 2. Makam Sultan Babunglo. Sultan Babunglo merupakan penguasa ke-24 dari kerajaan Ternate. Saat berkuasa, Ternate berhasil mencapai puncak kejayaannya. 3. Kadatoki. Tempat ini adalah istana peristirahatan Sultan Tidore. Lokasinya ada di Kelurahan Suwasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Pada awal abad ke-20, istana ini sempat hancur dan dibangun lagi pada tahun 1997 oleh Sultan Jafar Shah, penguasa ke-36 kerajaan Tidore. 4. Benteng Tahula dan Tore. Saat mempelajari sejarah dua kerajaan ini, pasti sudah tidak asing lagi dengan dua nama bentengnya, yaitu Tahula dan Tore. Benteng Tore menjadi saksi bisu penjajahan bangsa Portugis, sementara benteng Tahula dibangun oleh bangsa Spanyol pada tahun 1610. Fungsinya adalah mengamati wilayah daratan dan perairan Tidore. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ambil cucian ke rumah Bu Esi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.